Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak kesaksian dari kakak beradik yang sekarang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap ini nanti akan menginspirasi dan juga memotivasi kita di dalam Tuhan. Shalom saudara, saya adiknya dari Jamal Balawa. Saya adik kandungnya yang paling kecil. Jadi saya seorang Muslim dan sekarang saya sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin kurang lebihnya abang saya sudah juga bersaksi tentang kami, keluarga besar bagaimana perjalanan kami dari Muslim ke Kristen. Jadi secara singkatnya aja saya mau beritahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang pasti akan membawa kita kepada keselamatan, dimana mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar mengikut untuk itu, tapi kita juga banyak merasakan hal-hal bagaimana kita merasakan dekatnya dengan Tuhan itu. Karena mengikut Tuhan ini bukan sekedar hanya dia Tuhan, dia hanya seorang raja, tapi bersama Yesus kita bisa merasakan dekatnya seperti seorang sahabat, dekatnya seperti seorang teman. Itulah luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi meningkatkan iman kepercayaan kita agar kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi adik saya ini dulu pernah cerita, sering ditanyai di sekolah, ya kan? Ya. Namanya Fitri, kok agamanya Kristen gitu, karena dia salah satu juga salib saya dulu untuk mengikut Tuhan Yesus, siapa dia? Jadi dia tidak menyukai saya karena percaya Yesus, tapi luar biasa dia sekarang apa pelayanan sekarang? Saya sekarang sudah melayani di gereja, melayani aktivitas sebagai seorang singer juga di gereja. Pokoknya dalam pelayanan di gereja saya usahakan selalu ikut serta dalam melayani Tuhan. Jadi sahabat kita memang sekeluarga, namanya ya begitu, namanya memang khas gitu ya. Jadi ketika Fitri dulu di sekolah pernah dulu karena kata gurumu dulu, Fitri? Karena saya ditanya oleh guru saya gitu, karena di sekolah itu kan pada waktu itu nama saya Fitri Ramadhani. Jadi guru saya bertanya, kenapa nama kamu Fitri Ramadhani tapi agama kamu Kristen? Jadi saya jelaskan bahwa saya dulunya seorang Muslim dan setelah sekarang saya sudah percaya kepada Yesus. Oke sahabat, karena memang waktu nanti disambung lagi ya? Iya, nanti disambung lagi. Oke. Kemudian ada keluarga yang datang. Ya, jadi ini kakaknya Fitri, adiknya saya masih Muslim datang dia. Jadi kita saling menghargai. Iya, saling menghargai. Dia masih Muslim, jadi kita putus dulu ya. Jadi memang kita ada pertemuan keluarga di sini. Adik saya ini, nanti mama saya juga bersaksi, mama saya. Jadi ini adik saya masih Muslim. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan saya berharap ini akan memotivasi dan juga menginspirasi kita untuk tetap hidup dan setia di dalam Tuhan. Karena sebagaimana Alkitab katakan bahwa satu-satunya akses untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal adalah di dalam Tuhan Yesus saja. Karena itulah Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Datang kepada Bapa artinya masuk dalam kerajaan sorga. Dan karena itu juga banyak ayat lain teman-teman, misalnya dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan juga kemudian disebutkan oleh Alkitab bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana tercatat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Teman-teman sekalian, memang ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita yang pada dasarnya bukan beragama Kristen. Kata mereka seperti ini, sebagaimana yang pernah dituliskan di kolom komentar. Kalau di dalam iman Kristen, percaya dan yakin bahwa keselamatan itu sudah pasti, lalu untuk apa lagi orang Kristen itu takut berbuat dosa? Toh pada akhirnya sudah dipastikan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini saya jawab di sini ya. Jadi kepada teman-teman saya, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, memang di dalam keyakinan kami orang Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata di dalam Yesus Kristus. Tetapi perlu diingat bahwa ada satu kejadian dalam Alkitab ketika para pemuka agama Yahudi membawa seorang perempuan yang mereka dapati ini telah melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang melanggar aturan atau norma pada masa itu. Kemudian mereka berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan untuk perempuan seperti ini? Kalau hukum Taurat menyuruh kita melemparinya dengan batu. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silakan menjadi orang pertama untuk melempar perempuan ini dengan batu. Apa yang terjadi? Mereka semua satu persatu pergi. Lalu pada akhirnya, di bagian akhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada si perempuan itu, pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi, setiap orang yang sudah menerima pengampunan, menerima belas kasihan, menerima kasih karunia daripada Allah, maka tentu saja ia harus kemudian menanggalkan cara hidup yang lama dan masuk ke dalam cara hidup yang baru, yang mana asasnya adalah kebenaran daripada Allah itu sendiri. Jadi sebagaimana juga Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kamu akan menjadi muridku yang sejati bila kamu menuruti firmanku. Jadi orang yang sudah memperoleh pengampunan daripada Tuhan, orang yang sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, tentu saja ia akan hidup mempermuliakan Tuhan dan tidak lagi hidup untuk hal-hal yang bersifat duniawi, untuk hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kemudian ada orang yang bertanya, kalau orang Kristen sangat yakin bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kemudian dosa-dosa mereka sudah diampuni, ya itu memang betul. Tetapi jangan lupa, bukan berarti ketika kami diampuni, ketika kami dipastikan dianugerahkan keselamatan, maka akan hidup semena-mena. Enggak. Justru ciri orang yang hidupnya, yang sudah mendapatkan kepastian keselamatan dalam Tuhan, pasti akan hidup untuk Tuhan. Lalu ada lagi pertanyaan yang biasa disampaikan seperti ini oleh teman-teman kita yang non-Kristen. Kalau orang Kristen itu sudah yakin masuk sorga, ya sudah, pergi aja ke sorga sana. Hey, sorga itu di dalam iman Kristen adalah tempat yang pasti, yang sudah dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu adalah tempat yang pasti, maka tak perlu buru-buru untuk pergi ke sana. Karena Tuhan menciptakan kami semua ada di dalam dunia ini, tentu saja untuk menjadi Allah di tangannya, agar menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Karena itulah Alkitab katakan, kamu adalah garam dan terang dunia.